Pertama, jenis atom karbon dilihat ya. Jenis senyawa karbon, jenis hidrokarbon dilihat dari jenis ikatannya gitu. Jenis hidrokarbon berdasarkan ikatan. Ada yang tunggal, namanya ikatan tunggal itu berarti senyawanya alkana. Kalau yang rangkap 2 namanya alkena. Kalau rangkap 3 namanya alkuna. Ini rangkap 1, ini rangkap 2. Ini tunggal, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Nah, kalau mau pakai tata nama itu kamu selalu ingatnya gini ya. Ingatinnya jumlah C-nya. C1 sampai C10 punya nama khasnya. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Oke. C1 sampai C10 itu bisa diposisikan di rantai utama, bisa diposisikan di cabang, tapi intinya ada satu kata yang dia khas. Contoh, C1 itu khasnya dengan met. C2 add. C3 prop. Nanti kalau met ketemu ana jadinya metana. Add kalau ketemu dengan ena jadi etena. Kalau add ketemu dengan una tuna. Jadi basicnya, dasarnya mengatakan jumlah C1, C2, C3 namanya ini. C4 berarti apa C4? But. Butana. Nah, kalau butana alkana. Kalau alkena berarti butena. Kalau alkuna butuna. C5 penta. C6 heksa. C7 hepta. C8 hepta. Okta. C9 nona. C10 deka. Nah, jadi coba kita sebutkan rantai karbon alkana dulu. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, coba sekarang yang alkena. Metena, etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Coba kalau yang etuna, metuna, etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Nah, mungkin di sini A-nya kita hapus lah ya biar nggak bingung. Nah, jadi heksuna, heksana, heksena. Nah, ini bisa diganti-ganti. Nah, itu dulu tata nama. Sekarang kita bicara tata nama untuk rantai yang tunggal. Siapa yang tunggal itu? Alkana. Tata nama senyawa hidrokarbon jenis alkana. Nah, alkana itu kan tunggal semua. Kalau tunggal semua ikatannya berarti kalau begitu ada ikatan semua di keempat C-nya. Gitu ya. Contoh, kalau C-nya 2 berarti 4-4-nya berikatan. Nah, ini. 1 C itu ada 4 tangan. Kalau dua-duanya berikatan berarti ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 8 yang akan berikatan tangan. Nah, cuman kalau dibentuk rantai berarti C satu dengan C lainnya ini juga harus berikatan. Jadi ada bagian satu tangan yang digunakan untuk berikatan, sisanya digunakan untuk mengikat semua H ya, hidrogen semua. Oke, jadi satu tangan itu pasti digunakan untuk berikatan dengan C. Kalau dia mengikat 2 C
berarti berarti 2 tangannya untuk karbon, sisanya baru H. Kalau dia karbon tersier yang mengikat 3 karbon, berarti 3-nya untuk C dulu, 1-nya buat H. Nah, rumusnya untuk senyawa alkana selalu seperti ini, Cn H2n plus 2. Maksudnya gini, kalau C-nya ada 1, berarti N-nya 1. H-nya 2 dikali 1, 2 tambah 2, 4. Berarti CH4. Kalau C-nya 2 berarti berapa? 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Bisa? Kalau C3 H-nya berapa? Belum Kak, sekali lagi Kak. Oke, C3 berarti N-nya diganti 3. Di sini 3. Di sini juga ada N, ganti dengan 3, maka dikali. Lalu rumusnya ditambah 2. 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. Maka C3H 8. 12. H8. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Kalau C4, coba di latihan. C4 H kali 2 tambah 2. H-nya kali 2 tambah 2. 12. Kali 2 berapa? H12. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. 8, 10. Nah, coba C5 kali 2 tambah 2. C5 H12. H12. C6. H14. 14. C7. H16. 16. C8. H18. 18. C9. H20. 20 dan C10 berarti 22. Nah, ini penting karena nanti dia cuma mengatakan coba beri nama gitu atau gambarkan struktur rantai dari senyawa C8H18. Oh, ini alkana, alkena atau alkuna? Nah, ingat-ingat rumusnya. Kalau dia dikali 2 tambah 2, alkana. Gitu ya. Kali 2 tambah 2 itu alkana. Nah, sekarang kita belajar memberikan nama dari senyawa alkana. Pertama, aturannya, ingat-ingat nih, kalau ingin memberi nama, aturannya seperti ini. Pertama, kamu cari rantai terpanjang yang dijadikan sebagai rantai utamanya. Jadi cari pertama rantai terpanjang. Kedua, beri nomor. Ya. Ketiga, setelah kita beri nomor, berarti sekarang kita sudah tahu mana yang cabang, mana rantai utama. Lalu kita beri nama. Nama dimulai dari cabang baru tata nama. Jadi penulisannya itu cabang dulu, baru rantai utamanya. Contoh nih kita berikan nama dari senyawa ini. Oke ya. Di sini ada beberapa C ya. Kakak nggak perlu nyebutkan H-nya. Yang penting kalau kamu ditanya atau disuruh gambar H, kamu ingatnya C total tangannya 4. Kalau sudah dipakai 1 berarti tinggal 3 gitu. Ini udah berapa dipakai tangannya? Sudah dipakai 1, 2, 3. Berarti cuma sisa 1 karena maksimal 4. Yang ini udah dipakai berapa tangannya? 1 dan 2. Berarti sisa 2. 2-nya dipakai buat H. Ini sisa berapa berarti H-nya? 3. Ini? 3. Nah, 3. Oke. Sekarang kita tentukan rantai terpanjang, tapi harus nyambung, jangan putus-putus. Nah, kita bisa menentukan ini sebagai rantai terpanjangnya. Berarti selain rantai terpanjang namanya cabang. Ini cabang. Ini cabang, ini rantai utamanya. Nah,
Langkah berikutnya diberi apa tadi? Beri nomor. Nah, kalau beri nomor yang terdekat dengan cabang ya, terdekat dengan cabang. Terdekat dengan cabang. Nah, dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. 1, Dari kanan. 2, 3, 4. Nah, sudah kita nomori, sekarang kita beri nama. Namanya diawali dari posisi cabangnya. Cabang ada di nomor 2, berarti 2. Cabangnya jenisnya apa? Nah, kita bicara cabang sekarang nih. Bicara cabang itu namanya alkil. Tata namanya adalah alkil. Berarti diakhiri il. Il. Tadi kita udah belajar met, ep, prop, but, pen. Berarti kalau dia alkil diakhiri il, maka C1 sebutannya metil. C2 akhiri dengan il, etil. C3 propil. C4 butil. C5 pen. Oh, C5 A-nya dihilangin aja deh biar nggak usah bingung. Pentil. Dan seterusnya. Maka di sini C-nya cuma 1, berarti namanya metil. Oke. Diulang lagi, 2 ini posisi dia ada di berapa? Nomor C-nya, kemudian nama C-nya itu metil, baru setelah itu kita beri nama rantai utama. Rantai utamanya itu C-nya ada 4. C4 itu apa? Nih, but. Karena di sini rantai 1 alkana berarti butana. Butana. Kenapa butana? Karena alkana gitu. Kenapa alkana? Karena rantai tunggal. Rantainya tunggal, alkana, alkana, ana, butana. Inilah namanya. Oke. Tadi yang metil berarti inget-inget tuh. Ya, yang alkil tuh metil, ya etil, propil, dan seterusnya. Diakhiri dengan il. Nah, itu aturan-aturan di dalam tata nama. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini tata namanya? Banyak variasi soal dari tata nama. Dan bahkan memberikan rantai karbonnya itu juga banyak variasi. Kakak akan berikan contoh dulu yang lain. Misalkan kalau begini apa yang terjadi? Atau gimana cara menamakannya? Ya, semisal seperti ini rantai karbonnya. Pertanyaannya adalah, rantai terpanjangnya itu digambarnya dari mana sampai mana? Pilih yang terpanjang. Lurus atau bengkok? Kalau lurus, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak sih yang lebih panjang kalau kita bengkokin? Coba kita coba bengkok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kalau bengkok lebih panjang. Berarti ini rantai utamanya ya. Tidak mesti lurus. Bengkok itu boleh selama dia paling panjang. Jelas ya? Nah, kalau udah menemukan rantai terpanjang, berarti selain daripada itu adalah cabang. Ini cabang, ini cabang. Yuk, kita nomori dari atas atau dari bawah? Dari sini atau dari sini nomorinnya? Dari atas atau bawah? Dari atas, Kak. Kenapa dari atas? Ingat, beri nomor, kata kuncinya tak dimulai bawah, dari bawah. terdekat dengan cabang. Yang paling dekat ini nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah menomori, baru menamain. Menamain itu pertama namain cabang. Kak, cabangnya ada 2. Berarti dua-duanya dinamakan. Tapi yang mana dulu ditulisnya? Nah, tulis dulu pertama posisi C-nya. Ada di berapa aja? Oh, ada di nomor 2 dan di nomor 4. Namain dia. 2,4 strip. Ada 2 metil. Kita nyebutnya dimetil. Kalau ada 3 metil, trimetil. Kalau ada 4, tetrametil ya.
Jadi kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra. Kalau 5 penta. Kalau 1 ada nggak dikasih nama? 1 enggak ya. Jadi dimulainya 2, 3, 4, 5. Ya, dipakainya kapan? Kalau sama-sama karbonnya metil gitu. Oke, lanjut. Sekarang rantai utamanya ada 6. 6 itu apa sih? Heksa. Nah inilah namanya. Bisa? Kak, sekali lagi Kak. Nah, ini emang Ini Kakak ngomongnya ke ini Kak. putus-putus. Iya Kak, delay. Oh, ada apa wifi-nya nih? Mana kencang wifi? Kayaknya wifi saya deh Kak. Oh gitu. Iya Kak. Soalnya belakangan ini Indihome ngelag banget Kak. Sebentar dulu. Gitu. Oke, sekali lagi ya. Caranya nih, kita buat yang baru deh, biar banyak contoh soalnya. Kita buat yang baru misalnya seperti ini. Nah, langkah pertama apa? Tentukan rantai. Cari rantai utama. Nah, kita kayaknya sudah bisa sepakat ini rantai terpanjang. Maka selain rantai terpanjang, ini namanya cabang, cabang, cabang. Ada 3 cabang. Cabangnya itu jenis apa? Metil, etil, atau propil? Cabangnya. Jenis metil Kak. Metil, karena C-nya cuma 1. Bagus. Karena metil, berarti kita pertama nomorin dulu ya. Mana nih pointernya? Kita beri nomor dulu dari mana nih? Dari kiri apa dari kanan? Kak, sama posisinya Kak. Dari kiri Kak. Sama nih, ini 3, ini 3. Nah, kalau sama seperti ini seru nih, kasus-kasus baru nih. Untung ditemunya sekarang, bukan saat ngerjain soal ya. Kalau kasus seperti ini, cari yang jumlah cabangnya terbanyak. Maka sebelah kiri yang kita ambil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tuliskan semua posisi cabangnya. Ada di nomor berapa aja. Pertama, C yang pertama ada di nomor 3. C yang kedua juga di nomor 3 Kak. Gimana nulisnya? Nah, kalau dia sama, tuliskan lagi aja 3. Gitu. Terus ada di nomor 4. Sip. 4. Karena ada 3 metil, kita bukan lagi pakai di, tapi pakainya tri. Tri metil. Baru rantai utama. Rantai utamanya ini ada 6C. 6C itu namanya nih, heksana. Sip.